Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rila Sofiatul Hikmah. Saya dari kelas PBSIB 2021, NPM saya 2188 2015 159. Di sini saya akan mereview sebuah film dengan judul Cap Cip Top untuk memenuhi tugas keterampilan menyimak dosen pengampu Bapak Heru. Di sini judulnya adalah Cap Cip Top dengan produser Elena Rosmaisara, direktur Wahyu Agung Prasetyo, writer Ludi Oji Prastama, Wahyu Agung Prasetyo. Unit manager Dela Amanda, produser asisten Dia Sindoro. Art director Arista MS, art team Ervianto Guritno, Revi, Oren, Lulu, Iwan, make up and wardrobe team Nurul Novian Novitasari, Nadia, Ajeng. Sound recordist Pandu Maulana. Sound designer Aditya Trisnawan, musik designer Rian. Volley artist Bayu Putro Pamungkas. Editor Faidotur Rahmah, subtitle Vanis, dan sebagainya. Di dalam judul film Cap Cip Top ini menceritakan petualangan Putri untuk mengetahui apakah di warungnya Bu Karman itu memakai penglaris atau tidak. Karena baru berdiri 2 minggu warungnya itu sangat laris, sedangkan warungnya Putri itu sangat sepi. Dan hal itu dilakukan karena efek negatif dari Bu Tejo yang mengatakan bahwa warungnya Bu Karman itu memakai penglaris. Dan tiba saatnya Bu Tri ini menyuruh anaknya untuk ke warungnya Bu Karman. Nah, pada saat itu anaknya ini ke rumahnya Ajis. Ajis itu adalah anaknya Bu Karman. Mengatakan, apakah ibumu ada di rumah? Tapi anaknya atau Ajis ini mengatakan tidak. Lah, dari situ anaknya Bu Tri bilang mau pipis gitu. Mau pipis untuk ke belakang. Tetapi di belakang bukan mau ke kamar mandi, tetapi mau memfoto barang-barang yang ada di situ dan dikirimkan kepada ibunya. Lah, namun beberapa saat Bu Karman pulang dan mengetahui bahwa anaknya Putri ini memfoto semua barang yang ada di dapurnya. Langsung saja dikatakan bahwa mau mencuri uang. Langsung dibawa ke rumah Putri untuk bilang bahwa anaknya mau mencuri uang. Namun siapa sangka Putri langsung bilang tidak, karena pada saat itu Putri menyuruh anaknya untuk memfoto, untuk berpetualang mencari pembuktian apakah di warung itu ada penglaris atau tidak. Setelah kejadian tersebut, Bu Karman meminta Putri untuk membuktikan sendiri dan mengecek dapurnya apakah ada sebuah hal-hal yang aneh ataupun hal-hal yang membuat penglaris atau sebagainya. Tetapi pada saat mengecek tersebut, Putri tidak menemukan apa-apa dan akhirnya mereka damai dan mereka makan makanannya Bu Karman, mencicipi makanannya Bu Karman untuk mengetahui apa alasannya warung tersebut itu ramai. Dan akhirnya ternyata makanannya di situ, makanannya Bu Karman itu memang enak, makanya laris gitu. Akhirnya Putri sudah membuktikan penjelajahannya kenapa warungnya Bu Karman sangat laris, dan jawabannya adalah karena makanan yang disukan itu enak gitu. Tema dari film Cap Cip Top ini adalah persaingan, dimana tokohnya adalah Putri, Bu Karman, Bu Tejo, Yuda, Gudel, Panji, Ajis, Burum, dan Marsha. Nah, penokohnya Putri di sini adalah orangnya baik, namun karena terkena efek negatifnya di Bu Tejo yang mengatakan ada penglaris, jadi wataknya berubah-ubah, kadang baik, kadang buruk. Yang kedua adalah Bu Karman. Bu Karman di sini orangnya baik. Bu Tejo sendiri adalah orang yang kurang baik karena mempengaruhi Putri untuk menguak atau membuktikan dan mengatakan bahwa di rumahnya atau di warungnya Bu Karman itu memakai penglaris. Yuda di sini sebagai pembantunya Bu Karman, dan wataknya ini sangat ramah karena ketika menyuguhkan makanan Yuda sangat ramah. Gudel dan Panji ini orangnya baik juga, namun karena kesibukannya game terus jadi agak bandel. Kalau Ajis di sini terpengaruh oleh ibunya untuk
eh, ke warungnya Bukarman untuk membuktikan itu tadi. Burim itu baik karena mentraktir semua orang yang ada di situ, teman-temannya yang datang ke warungnya Bukarman. Settingnya yang pertama adalah di warungnya Putri, yang kedua adalah di warungnya Bukarman. Nah, alurnya ini adalah alur maju karena menceritakan dari awal sampai akhirnya mereka berdamai. Dan amanatnya di sini, apabila Anda tidak mengetahui yang sebenarnya, jangan mengatakan atau memengaruhi orang lain, karena berkacalah diri kita bagaimana sebelum mengetahui yang sebenarnya. Dan jangan terlalu percaya terhadap orang yang belum kenal atau belum mengetahui secara detail masalah-masalah tersebut. Dan perbaiki diri kita. Dan jangan pernah menilai orang lain itu buruk, karena kadang kita yang menilai orang lain buruk, terkadang kita sendiri yang masih kurang baik atau yang masih buruk. Jadi perbaiki diri kita, fokuskan diri kita, jangan melihat orang lain bagaimana, karena masalah orang lain itu bukan masalah kita. Kekurangan dari film Cap Cip Top ini hampir tidak saya temukan karena filmnya itu sangat menarik, tapi ada satu yang saya temukan kekurangannya, yaitu pada saat mencicipi makanan itu dari sini terus di sini, itu kayak kurang etis. Kenapa nggak pakai sendok? Itu kekurangannya dari film ini. Tapi kelebihannya itu sangat mumpuni. Karena apa? Film ini sederhana, natural, pakai bahasa Jawa, dan itu mencontohkan rasa patriotisme nasionalisme tentang bahasa Jawa yang ada di Indonesia. Kelebihannya lagi, film ini sangat dinikmati oleh penonton karena menggunakan bahasa Jawa, bahasa yang lokal dan mudah dipahami oleh penontonnya, dan sangat menarik sekali. Sehingga di dalam komentar-komentar ini banyak komentar yang positif. Videonya tidak kalah dengan video-video seperti drakor dan sebagainya, karena memuat tentang pedesaan, memuat tentang keseharian orang itu bagaimana, memuat tentang kesederhanaan itu. Dan apa yang kita dapat dari sebuah film ini, yaitu perbaiki diri kita sebelum kita menilai orang lain. Buat apa kita menilai orang lain apabila diri kita masih banyak kurangnya. Dan tetap berbuat baiklah terhadap sesama, jangan mudah terpengaruh oleh orang lain. Apabila adalah salah kata dari review film ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa khairan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.